Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, kiranya Tuhan selalu memelihara kita. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Markus 10 ayat 28-31 dengan tema upah mengikut Yesus. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ibu, atau ayah, atau anak-anak, atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Namun, banyak orang yang pertama yang menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama." Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi tema untuk kita di pagi hari ini adalah upah mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini firman Tuhan bercerita tentang seorang murid Yesus, Petrus, yang bertanya kepada Yesus. Suatu kali ketika Petrus berbicara kepada Yesus tentang keputusannya mengikut Yesus, yang memberitahukan keputusannya bahwasanya ia telah meninggalkan semua yang ia miliki hanya untuk mengikut Yesus. Jika kita melihat perikop Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita berpikir atau bertanya-tanya dalam hidup kita, apa sih upahnya kita jika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Jika kita melakukan yang diperintahnya. Sering ketika kita berpikir bahwa diri kita sudah percaya dan mengikut Yesus, kita akan menerima balasan di dunia ini, atau kita bahkan berpikir hidup kita akan aman-aman saja dan tenang saja dan tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Pernahkah kita mengharapkan sesuatu hal baik dari dunia ini, dari lingkungan kita karena hal baik yang sudah kita lakukan? Jika pernah bertanya, "Tuhan, apa sih upahku jika aku melakukan perintah-Mu?" Hidupku bukannya lebih tenang, sama saja tidak ada yang saya dapatkan di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini bercerita di mana pada suatu kali ketika Petrus berbicara kepada Yesus, dia memberitahukan bahwasanya ia telah meninggalkan semua yang ia miliki hanya untuk mengikut Yesus. Jika kita melihat perikop-perikop sebelumnya di mana mereka pada saat itu sedang mendengarkan Yesus berkata bahwa orang kaya sukar masuk surga. Di sini Petrus mencoba memperbandingkan komitmen mereka dengan tuntutan Yesus kepada penguasa muda yang kaya itu. Petrus akan mempertanyakan, apakah untungnya mereka mengikut Yesus? Di ayat 29 Yesus menjawab pertanyaan Petrus. Pertanyaan Petrus yang demikian, Petrus seolah-olah bertanya seperti ini, "Jika orang kaya itu gagal, bagaimana dengan kami yang sudah memenuhi permintaan-Mu?" Yesus menghibur para muridnya dan menegaskan bahwa ada berkat melimpah dan hidup kekal yang akan diterima. Di ayat yang ke-29, Yesus menjawab pertanyaan Petrus. Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya siapapun yang meninggalkan rumah karena Dia ataupun Allah dan karena Injil tidaklah sia-sia. Ayat ini dengan jelas mengaitkan komitmen mereka kepadanya secara pribadi, misalnya, "Demi aku dan kebenarannya, Injilku." Menarik untuk kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-30, Yesus mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang menjadi balasan dari yang dilakukan seseorang ketika mengikut Yesus. Yesus berkata bahwa yang mengikut Dia akan menerima 100 kali lipat, sekalipun dalam penganiayaan ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi perlu kita ingat bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga adalah dengan percaya saja. Tetapi ketika kita sudah percaya, kita diharapkan untuk memberitakan kabar baik itu ke semua orang. Adapun hidup kekal yang dimaksud adalah surga bersama dengan Dia nantinya. Ini merupakan sebuah janji yang akan digenapi oleh Allah ketika kita percaya dan memberitakan Injilnya. Semakin menarik, di ayat ke-31 dikatakan bahwa orang yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang pertama. Apa artinya, saudara-saudara yang terkasih? Pembalikan seperti ini diibaratkan kekayaan dan posisi yang sejati tidak ada hubungannya dengan standar duniawi.
Ini diarahkan kepada perasaan Petrus yang telah meninggalkan segala sesuatu yang dimiliki untuk mengikut Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih? Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali melalui perkataan Yesus kepada Petrus tentang mengikut Dia. Di sini keraguan Petrus terjawab dengan sebuah jawaban yang menjanjikan hidup yang kekal, yaitu surga bersama dengan Yesus nantinya di surga. Ketika kita memilih untuk percaya, mengikut, dan melakukan apa yang Allah katakan, hidup kekal itu ada di tangan kita. Dan ketika kita sudah percaya, namun kita masih bertanya, apa upah kita mengikut Yesus? Sebenarnya kepercayaannya bisa dipertanyakan. Tetapi banyak orang yang mempertanyakan demikian ketika ia merasa sudah percaya, tetapi selalu mempertanyakan, apa sih upahnya aku? Apa sih upahnya saya mengikut Yesus? Berarti dia belum benar-benar percaya kepada Yesus. Sebenarnya kalau kita sudah benar-benar percaya, upah kita adalah hidup yang kekal itu di surga bersama dengan Allah nantinya. Dan ada satu hal yang bisa kita pelajari dari para murid adalah berani meninggalkan zona nyaman, mengikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang selama ini menjadi kenyamanan baginya, kesenangan baginya, baik itu keluarga, pekerjaan, saudara-saudaranya, ladangnya. Dia meninggalkan, murid Yesus meninggalkan, Petrus meninggalkan. Kita bisa meneladani ini, meninggalkan segala sesuatu yang menjadi zona nyaman kita, yang menjadi kenyamanan kita sebelumnya, hanya untuk mengikut Yesus. Mengikut Tuhan yang artinya meninggalkan apa saja yang menjadi kenyamanan bagi kita, dan ikut menderita bersama Dia. Ikut memberitakan Injil Tuhan, sebab yang mengikut Tuhan adalah ia yang menyangkal diri dan memikul salib. Itu adalah suatu proses yang berat di mana kita harus mengikut Yesus di dalam dunia yang menolak Yesus sendiri. Demikianlah firman Tuhan, sekiranya kita semakin dikuatkan sebagai anak-anak Tuhan, semakin diteguhkan di dalam Tuhan untuk percaya dan memberitakan Injilnya kepada semua orang, supaya kita semua mendapatkan hidup yang kekal itu, karena Allah telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Kiranya Roh Kudus yang memberkati, yang menolong kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan ini dan meneguhkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas.